Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, di hari Senin yang cerah ini, saya akan melakukan penyemprotan pada pestisida. Ini saat ini jam 7 ya, setengah 8, jam 7 lebih setengah 8 lah. Kita masih pagi-pagi karena tanaman saya yang kemarin, Solanum lycophyllum dan Capsicum annum ini mengalami ini ya, patah daunnya. Ada beberapa tanaman, 2-3 tanaman yang patah karena akibat Trichodoma pavona atau yang disebut dengan hama penyakit dari tanaman ulat ya, atau yang biasa dibahasa latinkan Trichodoma pavona ini memakan daun tanaman yang baru tumbuh. Jadi baby Capsicum annum dan Lycophyllum ini masih kecil dan masih umur 9 hari ya dari semai ya. Biji yang kita semai ini adalah biji yang dari buah ya, tidak dari hibrida atau benih yang berkualitas, tidak ya. Kami menggunakan benih lokal yang ada di pasaran ataupun yang kami punya, sering kami semaikan, sehingga tanaman tersebut kami tanam dan hingga tumbuh. Sekarang umurnya baru 9 hari. Alhamdulillah ya. Tapi saya akan melakukan penyemprotan. Kali ini saya akan menuangkan langsung penyemprotan seperti apa yang saya lakukan dan apa saja yang saya gunakan dalam penyemprotan pestisida nabati ini. Baik, video ini semoga bermanfaat untuk para petani pemula atau para ibu atau KWP yang bisa melaksanakan pertanaman di kampung masing-masing dengan luas lahan yang minimal mungkin. Meskipun lahan minimal, tapi kita tetap bisa bertani dengan menggunakan metode vertikultur, kemudian hidroponik yang bisa dilakukan dan itu aman sekali, tidak membutuhkan biaya yang banyak. Baik, terima kasih. Sekian pembukaannya. Saya akan melakukan video secara langsung, secara live di bulan Juli ini ya, karena saya mengisi liburan dengan membuat tanaman, budidaya tanaman sehat ya, tentunya ramah lingkungan, aman buat bumi, karena kita mencintai bumi ini, mencintai alam ini, sehingga keanekaragaman masih tetap terjaga dan selain itu aman dikonsumsi ya, tidak menyebabkan penyakit. Dan ini juga selain aman untuk manusia, aman juga untuk hewan dan ikan lainnya juga aman ya. Kalau kita membuang limbah ke kolam itu juga dimakan oleh ikan, aman ya, karena tidak mengandung bahan polutan atau bahan yang berbahaya. Baik, kita akan langsung saja melakukan video pembelajaran di penyemprotan pestisida nabati dari kotoran hewan. Nah, kita lihat ini tanaman oleh hama Trichodoma pavona atau yang disebut dengan ulat pemakan daun baru ya, sudah patah itu. Lehernya juga tanaman udah patah. Ini ada juga daun yang baru tumbuh dari biji benih lokal Lycophyllum ya, Solanum lycophyllum ini. Ini alhamdulillah udah tumbuh daun 2 ya, hingga menjadi berjumlah 4. Kemarin ini tumbuhnya 2 ya, udah melebar. Berdiameter sekitar 2 mm, 2 milian ya, 2 mm. Kemudian bukan 2 mm tapi 2 cm. Kemudian ini juga ini agak-agak layu ya, gak tahu kenapa, mudah-mudahan bukan layu fusarium ya. Kemudian ini juga masih sehat ini, maka dari itu saya akan melakukan penyemprotan ya. Ini juga masih aman, alhamdulillah. Ini kita melihat biji dari Capsicum annum ya, yang berbenih lokal yang saya semaikan langsung di ember ini. Media tanam 50-50 ya, 50 kompos, 50 lagi tanah, dan 25% pasir untuk areal atas saja ya, hanya untuk mempermudah dia berkecambah ya. Kemudian ini juga tuh, itu terlihat sekali ya, sudah mati lagi tanamannya. Ini sudah menyebabkan, ini juga sama patah juga ya tuh, jadi patah seperti ini pemirsa, bisa dilihat. Nah ini selain dimakan ya, ini kalau ini bukan dimakan sama Trichodoma pavona, namun ini jadi ada hama penyakit mungkin di dalamnya, sehingga benih tersebut tidak kuat untuk menahan daun dan badan tanaman untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanaman. Tapi alhamdulillah ini masih ada ya, satu lagi ya, masih ada itu.
masih ada, penyelamatan dari tanaman masih ada. Oke, baik, langsung saja kita akan melakukan penyemprotan. Baik pemirsa, sahabat pertanian dimanapun kalian berada, saya mengisi ini sekitar 150 ml ya airnya. Kemudian saya akan memasukkan pestisida nabati atau obat dari kotoran kambing ya, dari urin kambing dan urin sapi yang sudah dilakukan perombakan ya, yang sudah dilakukan fermentasi sehingga menjadi obat yang ramah lingkungan ya dan aman. Nah, saya akan memasukkannya, ini udah diukur sekitaran 2 mili ya, 2 sampai 3 mili saya akan memasukkannya. Ini insektisida ya, insektisida nabati ya. Nah, ini saya masukkan 2 mili saja untuk air 150 cc ya. Nah, selain itu saya juga akan mengucek ya, atau mencampurkan pestisida nabati dengan air sehingga bisa menjadi satu dan bisa diaplikasikan untuk tanaman kita ini ya, tanaman Solanum lycopersicum dan Capsicum annum yang insya Allah ramah lingkungan. Semoga tanaman ini tumbuh menjadi tanaman yang baik ya, sehingga dikonsumsi oleh manusia pun aman. Nah, sebenarnya kami ini sering sekali ya melakukan penanaman vertikultur ataupun secara pot-pot biasa ya, tapi kami tidak meliputnya. Namun hari ini karena saya libur, jadi saya akan meliputnya ya hari ini dan kemarin saya udah mulai. Setelah itu dikocok begini ya, nanti akan berbuih ya, menjadi busa ya, bercampur. Karena ini fungsi dari kocokan air ini untuk menghomogenkan, meratakan bagaimana air dan pestisida nabati ini, insektisida nabati ini menjadi tercampur. Mohon maaf di sini agak berisik karena di atas ini jalan ya, jadi jalan raya, jalan provinsi, sehingga membuat video ini agak berisik ya, tidak apa-apa. Semoga ilmu ini bermanfaat. Nah, saya mau ngecek dulu ya. Wow, ini jauh banget ya, jauh banget ininya. Jadi jangan jauh-jauh ya, harus agak-agak ini juga, agak-agak agak nggak jauh-jauh banget gini. Jadi harus diatur dulu ininya nih. Ya lumayan segini. Nah, ini adalah tanaman nomor pertama ya, yang pernah saya tanam. Nah, ini udah bagus ya hand sprayernya, yang kecil saja ya, yang tidak berat dibawa-bawa karena ini skala rumah tangga ya, skala ibu-ibu rumah tangga. Jadi tanamannya tidak terlalu banyak, hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga tanaman tersebut aman untuk dikonsumsi. Nah, kali ini saya akan melakukan penyemprotan kepada tanaman yang pertama ya. Saya angkat aja deh. Nah, ini adalah tanaman yang pertama, terlihat daunnya sudah muncul, yang kecil 2 dan yang besar 2 ya, jadi berjumlah 4. Daun ini ukurannya sekitar 2 cm ya. Ini tanaman Solanum lycopersicum. Berat juga ya dibawa. Saya akan melakukan penyemprotan. Nah, seperti ini terlihat ya. Ini sebenarnya jam 7, jam 8, jam 9 ini merupakan fisiologi dari tanaman dan merupakan adanya pembukaan stomata ya, atau mulut daun, sehingga apapun yang dimasukkan itu, entah pupuk cair, kemudian insektisida, pestisida, itu akan cepat menyerap ya, karena ini di jam-jam jam 7.30 sampai jam 8, jam 9 ini. Nah, ini adalah pembukaan stomata yang optimal untuk pemupukan atau penyemprotan ya. Nah, saya akan melakukan penyemprotan yang pertama. Supaya tanaman ini tidak dimakan oleh Trichodolma papona atau Epilacia sparsa maupun hama tanaman lainnya ya.
Ini merupakan waktu-waktu yang sangat optimal untuk penyemprotan ya, karena stomata daun lagi membuka ya, momen-momen stomata daun atau mulut dari daun ini lagi ngebuka. Duh. Ini kenapa ya? Kok bisa gini? Mudah-mudahan kamu ini ya, Solanum tumbuh dengan baik. Ini belum keras ya, karena kemarin baru dipindah, sehingga akarnya belum mengeras. Lain kali di next video saya ingin sekali memvideo tentang pembuatan bokasi sapi ataupun pupuk cair dari kotoran kambing lainnya, sehingga video pembelajaran ini bisa ibu bapak praktekkan di rumah ya. Ini sebenarnya ada tanaman kurma ya, ini kurma dari Arab. Ibu aku ingin sekali itu kurma ini jadi, sehingga ini kurma disemaikan. Alhamdulillah udah muncul daunnya ya, muncul daun meskipun baru segini. Saya ikutan semprot deh biar sehat juga. Nah, kita lihat juga sebelah sini kita akan semprot meskipun tanaman sebelahnya udah mati. Penyemprotan lagi. Tuh, yang sebelahnya udah kenapa ya? Mati juga, ini mau mati kayaknya yang sebelahnya. Kenapa jadi begini ya? Ininya apa, tanamannya? Yang satu mau mati. Saya juga akan menyemprot tanaman bawang ini ya, supaya tidak dimakan oleh Cricodolma papona. Ini memakan daun baru ya, ataupun Epilaca sparsa belalang ya, yang suka membolongi daun tanaman. Ini juga pembenihan ya, masih pembibitan. Ini dari benih lokal. Saya akan semprot karena nanti kalau seandainya ini ada lagi pot, saya akan pindahkan. Ini ada agak-agak etiolasi juga ya, disebabkan kurangnya cahaya matahari yang masuk akhir-akhir kemarin ini. Di sini di Garut itu hujan ya, hujan tak henti-henti hujannya. Jadi kebetulan kemarin di sini musim hujan. Saya juga akan semprot yang itu supaya tanamannya kuat ya. Pokoknya saya akan menge-share tentang tips pembuatan pestisida dari urin sapi ya, urin sapi ataupun urin kambing. Baik, kita nanti akan jalan-jalan ya ke kandang, berapa ton yang dihasilkan dalam sehari atau dalam sebulan, berapa kintal ya, berapa ton ataupun kintal dalam setahun. Kalau berapa ton itu dalam setahun, mungkin kalau per bulan itu beberapa kintal ya, jumlahnya banyak yang dihasilkan oleh kotoran kambing, sehingga kotoran kambing ini dimanfaatkan selain pada sayuran, dimanfaatkan juga untuk tanaman ramah lingkungan ya. Tapi sebenarnya sahabat tani yang di rumah bisa juga mengikuti tips ya, tips agar padinya ramah lingkungan dan aman dikonsumsi dengan melakukan budidaya tanaman semi organik ya. Jadi jangan dilepaskan dulu banyak bahan, baik itu dedak ataupun humus ataupun bahan organik, pupuk yang lainnya dimasukkan pada saat pengolahan tanah ya. Biasanya kalau padi itu dibajak, pembacakan pertama, penggaruan kedua dan penggaruan ketiga ya. Jadi ada 3 jenis dalam pengolahan tanam di budidaya padi ya. Nah, kalau menggunakan sistem padi organik, kita harus melakukan budidaya dan melakukan pengolahan menggunakan kerbau ya, karena kerbau ini aman untuk lingkungan dan topografi tanah, sehingga tanah tidak menjadi erosi ya dan dangkal terhadap perairan hujan ya. Jika tanah udah dangkal, jadi peresapan bahan organik pun akan kurang. Nah, seperti halnya ini di tanaman pot ini, kita melihat tanaman ini sebenarnya gembur ya, karena sudah saya campur dari sekam, kemudian maksudnya bukan sekam,
pupuk organik dan tanaman ya, dan tanah ya, jadi dicampur. Nah, ini kita melihat juga membahas tentang tanah aluipal ya. Jadi di sini ini khususnya di Garut, di Desa Panjedangan ini jenis tanahnya itu aluipal ya. Kenapa saya katakan aluipal? Karena tanah aluipal ini dari pembusukan dari bahan organik dan kaya akan nutrisi sehingga cocok untuk dibudidayakan semua tanaman, baik itu tanaman kapulaga, kemudian tanaman tahunan, tanaman hortikultura, dan tanaman pangan. Karena di sini juga terbukti di depan saya pun ada tanaman kapol ya, ini sangat subur, dan kemudian juga tanaman sayuran subur, kemudian pohon-pohon kelapa dan pohon tahunan menjadi subur ya, tumbuh dengan baik. Nah, ini kita menyemprot udah jam 8 ya, mungkin kita bisa diakhiri ya penyemprotan ini. Itu juga ada tanaman jahe ya, atau dengan bahasa Latin Gingiber officinale ya. Gingiber officinale ini sangat bermanfaat untuk tanaman herbal ya, dimana tanaman herbal ini untuk obat batuk, kemudian untuk obat pelancar he dan lain sebagainya. Ini sangat kaya akan manfaat ya. Di Gingiber officinale ini saya tidak video ya, sebenarnya masih banyak ini tanaman Gingiber officinale ini. Ini di sini satu saja dan tumbuhannya kurang baik, mungkin di bawahnya banyak rumput ya. Atau belum saya pupuk, saya kelupaan. Jadi belum saya pupuk sehingga Gingiber officinale ini tumbuhannya jelek ya, belum kurang optimal. Nah, ini ituin dulu ya ininya rumputnya. Nah, sekarang udah bersih. Nah, ini yang ada di kandang atas. Tuh, ini berisik banget. Ini sama anaknya ya, berdua ya? Baru melahirkan kamu? Ini juga bertiga, anaknya 2 nih. Ini juga. Nah, ini yang disebut dengan domba asli Garut ya. Ini jadi domba Garut. Ini kalau nggak salah namanya, nggak tahu Satria, nggak tahu Bantara. Saya lupa ya. Yang ini juga sebenarnya ada namanya nih. Ini itu namanya si Bantara ya kamu, kalau yang ini si Satria, yang ini si Bantara, yang ini juga si Cakra ya namanya. Halo Cakra, keluar sedikit. Nah, dia lagi ngopi. Sebenarnya ini galak ya, selalu nubruk-nubrukin papannya, selalu nubruk-nubrukin papan itu tuh, karena mungkin gatal dari tanduknya, mungkin dia gatal ya. Ini juga ada ya, ini lagi tidur. Kamu ini namanya siapa sih? Saya lupa. Seperti janji saya tadi, saya akan memvideo beberapa domba yang ada di kandang bawah. Ini si Uncal namanya ya. Ini juga ada berpasangan begininya. Kemudian ini juga ada si hitam manis. Ini juga ini, ya Allah, tanduknya gitu banget ya. Di sini ada namanya ini, kalau adik saya ini tahu ya, ada yang namanya si Bantara, si Satria, si Cakra, dan lain sebagainya. Nah, ini dia sapi ya. Jadi sapi ini digunakan kotorannya untuk tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Baik, semoga video ini bermanfaat. Saya barusan sudah berjalan-jalan melihat kandang dan sapi, kemudian melihat dari peternakan kambing yang kami kelola untuk proses pemupukan dan pestisida nabati, dan tentunya sangat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, semoga video dari saya ini memberikan dampak positif bagi petani-petani pemula dan yang untuk bersemangat menggali potensi diri supaya ketika di rumah itu waktunya dimanfaatkan untuk bertanam ya. Bertanam dan budidaya tanaman organik ya. Sesungguhnya tanaman organik ini mudah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Stay healthy, stay positive, and salam silaturahmi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.